Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Eksponen yang akan kita bahas ada tentang penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja dalam kehidupan sehari-hari ini? Ada pertumbuhan populasi, di mana pada pertumbuhan dalam bidang demografi ini menunjukkan fungsi eksponensial. Kemudian ada apa? Ada keuangan dan investasi. Dalam bidang keuangan, konsep eksponensial ini terlihat pada suku bunga majemuk. Dalam investasi, nilai itu bisa berkembang secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Jika laba atau bunga diinvestasikan kembali, ini merupakan salah satu bentuk konsep daripada bunga majemuk. Kemudian ada pada bidang ilmu pengetahuan, di mana dalam kimia terjadinya peluruhan radioaktif. Ini adalah menunjukkan pola eksponensial. Di dalam bidang biologi, yaitu tentang pertumbuhan bakteri E. coli. Pada bidang teknologi, perkembangan komputer, teknologi informasi itu sangatlah cepat, sehingga bentuk seperti ini adalah mengikuti pola pertumbuhan eksponensial. Dalam bidang medis dan biologi, biasanya pola eksponensial terlihat untuk memprediksi pertumbuhan penyakit menular. Kemudian, pada bidang kelistrikan, pola eksponensial ditunjukkan pada hubungan antara kuat arus dengan hambatan. Ini adalah bentuk daripada pola eksponensial. Pada bidang penguraian zat, padahal penguraian zat di sini adalah menggambarkan laju penguraian zat kimia, di sini menunjukkan bentuk atau pola daripada eksponensial, baik yang pada gambar biru maupun yang merah. Pada bidang media sosial dan penyebaran informasi, karena cepatnya arus informasi tersebut, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pola eksponensial. Pada pertumbuhan ekonomi juga seringkali dimodelkan dalam bentuk fungsi eksponensial. Begitu pula pada perdagangan dan bisnis. Biasanya bentuk pola eksponensial adalah pada peluncuran produk baru. Nah, dari sini apa sih definisi daripada fungsi eksponensial? Definisi dari eksponensial bisa ditunjukkan dalam bentuk fx sama dengan n kali a pangkat x, di mana a ini kita sebut sebagai bilangan pokok. A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. N adalah bilangan real yang tak 0, sedangkan X adalah sembarang bilangan real. Contoh kasus yang bisa diberikan dalam bidang fungsi eksponensial. Coba kita amati soal berikut. Untuk mengamati suatu pertumbuhan bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri. Mengamatinya selama 3 jam pertama. Pada inang tersebut
terdapat 25 bakteri. Dan setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Lalu bagaimana membuat model daripada kasus pertumbuhan bakteri ini? Kasus tersebut bisa kita gambarkan di mana ada waktu membelah diri dan ada jumlah bakteri, di mana awal mula bakteri ini adalah 25 bakteri, sedangkan bakteri membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Maka, jika kita melakukan pengamatan selama 3 jam pertama, maka akan terjadi proses pembelahan sebanyak 6. Ada pembelahan pertama hingga pembelahan yang ke-6. Dari mana kira-kira 6 pembelahan ini? Kalau kita amati di sini bahwa dia ini membelahnya per 30 menit sekali. Sedangkan kita melihatnya selama 3 jam. 3 jam artinya 3 kali 60 menit. Maka pembelahan terjadi sebanyak 3 kali 60 dibagi 30. Kalau kita sederhanakan berarti sama dengan 6 ya. Berarti terjadi proses pembelahan sebanyak 6 kali. Nah, pada pembelahan sebelum membelah diri ada 25 bakteri, maka pembelahan yang pertama karena dia membelah sebanyak 2, maka pembelahan ini menghasilkan pada proses yang pertama adalah 25 kali 2. Pembelahan yang kedua bagaimana? Karena sudah terjadi jumlah bakteri 25 kali 2 awal mulanya, dan dia membelah lagi, maka kita kalikan 2 lagi. Logika yang sama kalian bisa pergunakan pada pembelahan yang ketiga. Awal mula pembelahan yang kedua kita sudah mendapatkan 25 kali 2 kali 2. Maka pada pembelahan ketiga 25 kali 2 kali 2 kita kalikan dengan 2 lagi. Dari sini kita bisa melihat ya, ada pola yang berulang. Ini adalah konsep eksponensial. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi bentuk 25 kali 2 pangkat 3. Ini terjadinya proses pembelahan yang ketiga. Maka untuk pembelahan keempat, 25 kali 2 pangkat 3 kita kalikan lagi dengan 2. Sehingga karena dia memiliki basis yang sama yaitu 2, bilangan pokoknya sama, maka kita bisa gabung ya menjadi 25 kali 2 pangkat 4. Untuk pembelahan yang kelima pun logikanya sama. Dikalikan 2 dan ini bisa kita gabung menjadi 25 kali 2 pangkat 5. Coba kalian perhatikan, ternyata pada saat pembelahan yang kelima dia menjadi 25 kali 2 pangkat 5. Maka pada pembelahan ke-6 akan terjadi banyaknya bakteri adalah 25 kali 2 pangkat 6. Pola ini yang akan kalian pergunakan untuk menyusun model fungsi pertumbuhan bakteri. Sehingga model fungsi pertumbuhan bakterinya adalah 25 kali 2 pangkat X. Di sini adalah X-nya merupakan fase pembelahannya. Kalau dia pembelahan ke-6, maka 25 kali 2 pangkat 6. Kalau dia pembelahan yang kelima, maka dia menjadi 25 kali 2 pangkat 5. Begitu juga yang lain. Maka pola yang sama ini kita bisa membuatnya dalam bentuk model matematika. Sehingga fungsinya kita sebut Y sama dengan 25 kali 2 pangkat. Di sini
Di sini menjadi 25. Y sama dengan atau Fx sama dengan 25 kali 2 pangkat X. Kasus tadi bisa kita buat dalam bentuk grafik ya. Kita akan menggunakan bantuan daripada GeoGebra. Hasilnya kalau kita masukkan, ternyata bentuknya seperti ini. Nah, kita masukkan fungsinya, hasil gambarnya seperti ini. Atau kalau kita skalanya kita besarkan, kita akan mendapatkan bahwa pada saat X-nya 0, Y-nya di sini perpotongan 25 di sini. Selanjutnya, kasus berikutnya adalah tentang obat. Suatu obat disuntikan kepada seorang pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan 60 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, ternyata sepertiga dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal? Jadi pertanyaannya di sini adalah obat yang masih tertinggal di dalam tubuh. Artinya apa? Kalau kita bisa susun dari sini, awal mula dosis itu ada 60 mikrogram. Kemudian ada 1/3 yang dikeluarkan dari tubuh. Logikanya, kalau 1/3 dikeluarkan dari tubuh, maka yang tertinggal berapa? Betul, 2/3 ya. Jadi, 2/3-nya tertinggal di dalam tubuh. Dari mana 2/3 itu? Dari 1 dikurangi 1/3. Kita dapatkan 2/3. Jadi, bagian ini tertinggal di dalam tubuh. Sedangkan 1/3-nya akan dikeluarkan dari tubuh. Maka kasus ini bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel untuk membantu kita. Jadi bentuknya adalah kalau di sini tadi ada waktu. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada obat yang tertinggal dan obat yang diluruhkan. Di mana di sini waktu setelah disuntikan itu adalah 1 jam, karena per setiap 1 jam maka ada 1 jam, kemudian ada 2 jam yang kita amati hingga pada jam yang ketiga. Kemudian karena ada obat yang tertinggal, adalah 2/3, maka di sini kita bisa tuliskan 2/3 kali 60. Karena dia tertinggal. Logikanya berarti kalau obat berpeluruhnya berarti 1/3 ya, kali 60. 60 ini dari awal mula obat yang kita masukkan. Maka pada jam yang kedua, berarti kalau dari yang tertinggal, berarti dari sini, ini obat yang tertinggal. Maka kita kalikan lagi dengan 2/3-nya. Jadi 2/3 dari obat yang tertinggal. Ada pola yang sama dari sini, ada 2/3, ada 2/3. Maka kita bisa menyusunnya dalam bentuk eksponensial seperti ini. Maka menjadi pangkat 2 ya. Nah, bagaimana pada jam yang ketiga? Pada jam yang ketiga berarti 2/3 dari yang tersisa pada jam yang kedua. Maka 2/3 kali 2/3 pangkat 2 kali 60. Sehingga kita dapatkan di sini adalah karena 2/3-nya sudah ada
3, maka menjadi 2/3 pangkat 3. Bagaimana dengan obat yang diluruhkan? Logikanya yang sama. Karena ini 1/3 kali 60, maka tinggal 1/3 daripada obat yang diluruhkan. Nah, 1/3-nya ada 2 kali nih. Bisa kita tulis menjadi 1/3 pangkat 2. Maka pada 3 jam berikutnya adalah 1/3 dari bagian ini. Sehingga 1/3-nya ada berapa? Betul, ada 3 ya. Maka bisa dituliskan seperti ini. Maka model matematikanya dari yang tertinggal berarti kita fokuskan pada di sini adalah 2/3 pangkat X kali 60. Mudah ya? Nah, dari kasus tersebut kita bisa menggambarkan pada bagian ini. Kita bisa meminta bantuan GeoGebra untuk menggambarkannya. Bu En harapkan apa yang Bu En sampaikan mampu membuat kalian semakin memahami tentang penerapan daripada fungsi eksponensial. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.